Jadi kalau kita membahas Alas Gumeter mah udah nggak ada habisnya. Di situ memang markasnya setan kalau menurut saya. Jadi saran saya kalau kalian melewati jalan itu jangan malam lah, mending siang aja. Kalau malam saya sarankan lewat jalur utara kalau kalian mau ke arah Banyuwangi. Halo, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di Lakon Story. Oke, untuk video kali ini kita akan coba mengulas apa yang sebenarnya terjadi dengan Mas Agung setelah ditinggal Iwan turun ya. Dan ini kalau saya sarankan sebelum kalian menonton video ini lebih baik kalian membaca ceritanya dulu di Facebook ataupun di Twitter. Soalnya gimana ya, kalian tidak akan paham kalau tidak membaca ceritanya tersebut. Jadi baca dulu, habis itu nonton ini. Soalnya kali ini saya tidak akan menceritakan ulang. Saya akan coba membahas sedikit saja tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan Mas Agung. Dan ini satu lagi teman-teman, soal narasumber. Ini memang benar-benar tidak mau dipublikasikan. Soalnya apa? Ini bisa dikatakan aib itu enggak. Namun kejadian ini tuh sangat memilukan teman-teman. Soalnya kalau menurut warga sekitar yang melayat waktu meninggalnya Mas Agung ya, waktu takziah ke rumahnya Mas Agung ini meninggal dalam keadaan baik-baik saja. Tapi sebenarnya apa yang terjadi? Mas Agung ini sudah melakukan perjanjian kepada setan. Jadi Mas Agung ini sudah melakukan gimana ya? Sudah menggadaikan jiwanya dengan setan demi anaknya, teman-teman. Dan itu yang tahu cuma istrinya. Ya Allah, ya Allah. Gimana ini sih? Dan kisah itu dan cerita itu hanya Mas Agung izinkan untuk diceritakan kepada si Iwan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Makanya untuk kali ini memang sumber benar-benar saya rahasiakan teman-teman. Tapi saya menjamin jika kejadian ini memang benar adanya teman-teman. Oke, langsung saja. Kalau kita membahas Alas Gumeter teman-teman ya, kalau kita membahas Alas Gumeter itu udah tidak ada habisnya teman-teman. Mulai dari sejarahnya, kejadian apa saja yang terjadi di situ, kesaksian apa saja. Alas Gumeter itu kalau kalian yang belum tahu, kalian bisa lihat di internet gimana seramnya Alas Gumeter itu soalnya. Itu teman-teman. Alas Gumeter itu memang benar-benar istimewa lah, kalau menurut saya sih istimewa seramnya lah, karena konon katanya ada pasar setan juga di situ, gerbang gaib, dan dulu konon katanya di tempat situ itu merupakan tempat pembuangan jasad PKI yang konon ketika sudah penuh jasadnya hingga jasadnya itu berserakan di samping-samping jalan. Ya Allah. Dan konon juga katanya, dan ini menurut sumber sejarah juga, pembangunan Alas Gumeter itu Rodi, kalau nggak salah ya, intinya kerja paksa lah teman-teman, yang menyebabkan banyak korban jiwa. Jadi kalau kita membahas Alas Gumeter mah udah nggak ada habisnya. Di situ memang markasnya setan kalau menurut saya. Jadi saran saya kalau kalian melewati jalan itu jangan malam lah, mending siang aja. Kalau malam saya sarankan lewat jalur utara kalau kalian mau ke arah Banyuwangi. Meskipun sama-sama melewati hutan, kalau jalan utara itu lebih rame gitu loh teman-teman. Oke, itu kalau kita bahas Alas Gumeter ya. Kita langsung saja ke cerita. Bus hantu teman-teman ya. Ya Allah. Saya sampai detik ini nggak bisa bayangin gimana perasaan si Iwan sama Mas Agung waktu itu.
memasuki bus dan mereka melihat pocong, melihat hantu, wajahnya hancur kayak gitu. Ya Allah, semalam loh itu, semalaman ya itu ya. Tuh kayak bisa bayangin wis aku. Kalau aku udah wis pasrah wis aku tak gimana ya, wis gak bisa. Pura-pura mati pun gak bisa. Ya Allah. Kita bahas setelah Iwan turun ya. Setelah Iwan turun itu Mas Agung alhamdulillah berhasil selamat waktu itu teman-teman. Waktu itu memang berhasil selamat. Dan akhirnya meninggal dalam waktu 3 hari ya teman-teman. Ternyata Mas Agung itu memang sudah menggadaikan jiwanya demi anaknya. Ini menurut sumber yaitu istrinya teman-teman. Mas Agung waktu itu pulang pagi itu. Mas Agung pulang dengan dikawal 2 sosok laki-laki yang tak kasat mata. Tapi istrinya melihat, namanya juga istri, pasti peka dong waktu itu. Ketika sampai di depan rumah, istrinya bilang, "Loh, Mas itu temannya siapa? Kok gak diajak masuk?" Kayak gitu teman-teman. Jadi istrinya ini melihatlah Mas Agung jadi seolah dikawal 2 laki-laki paruh baya. Menurutnya sih kayak gitu. Dan Mas Agung gimana jawabnya? Sudahlah, jangan dihiraukan, ayo masuk saja. Bukan siapa-siapa mereka. Otomatis waktu itu istrinya bilang, "Loh, gimana sih bawa temen kok gak diajak masuk, kan bersikup kayak gitu." Dan akhirnya dengan isyarat yang diberikan Mas Agung, gak tahu itu waktu itu isyaratnya apa, entah itu kedipan mata atau apapun, yang jelas saat itu istrinya langsung paham kalau itu bukan siapa-siapa. Jadi entah kayak gini, ayo masuk aja, udah ayo masuk aja kayak gitu, mungkin kurang lebih kayak gitu ya. Akhirnya masuk. Ketika di dalam Mas Agung menceritakan semua dengan istrinya. Ternyata Mas Agung itu memang sudah tahu teman-teman kalau Mas Agung itu menaiki bus hantu. Sejak Iwan bangunin Mas Agung ketika Iwan mengaku melihat sesosok pocong. Ada beberapa pocong yang menaiki bus hantu tersebut. Ternyata Mas Agung itu sudah tahu loh teman-teman. Ya Allah. Dan Mas Agung memilih melanjutkan tidur. Dia itu tidak tidur sebenarnya teman-teman. Di dalam hatinya dia bilang kayak gini, apapun yang terjadi, saya harus pulang, saya harus ketemu anak saya harus memberikan uang ini kepada istri saya untuk dibayarkan SPP anak saya. Subhanallah, perjuangan seorang ayah sangat-sangat sudah tidak ada harganya lah. Nyawa pun dipertaruhkan demi keluarga, demi anaknya biar tetap bisa bersekolah. Salah satu sosok ayah hebat ini menurut saya. Dan ternyata memang sudah tahu. Dan dia bersikukuh mikirnya gitu. Akhirnya Iwan turun, waktu itu setelah Iwan turun, Mas Agung memang benar. Firasat Iwan saat itu memang benar kalau bus itu sudah tidak berhenti lagi. Bus itu sudah tidak berhenti lagi seperti biasanya. Kan kalau kalian yang udah baca, sesekali bus itu berhenti, seolah menurunkan penumpang atau ada penumpang yang mau naik, berhenti sebentar lah, tapi tidak ada orangnya. Kan katanya Iwan gitu. Berhenti setelah Iwan turun terakhir sekitar jam 4-an itu, hampir subuh ya. Ternyata bus itu sudah tidak berhenti. Mas Agung udah mulai pagi mungkin ini itu meminta turun, dan waktu itu tidak ada yang menghiraukan. Akhirnya Mas Agung berjalan ke arah supirnya. Aduh, aku merinding nih. Waktu itu Mas Agung berjalan ke arah supirnya ya, dan memohon untuk turun. Sekarang gini ya ini. Waktu itu Iwan melihat sosok penumpang wanita itu wajahnya hancur. Saya udah gak bisa bayangin itu wajahnya mereka semua yang ada di bus itu kayak gimana, saya gak bisa bayangin dah.
entah wajah entah gimana, sudah gak bisa bayangin. Saya udah angkat tangan lah waktu itu. Iya, waktu itu saya udah angkat tangan lah kalau suruh memikirkan itu ya, angkat tangan. Akhirnya Mas Agung melakukan negosiasi dengan supir, kurang lebih isinya kayak gini: saya mau kalian bawa, oke saya mau kalian jadikan bagian dari mereka, dari kalian saya mau, asalkan saya kasih kesempatan untuk memberikan uang ini kepada anak saya minta tolong, kayak gitu mungkin ya. Akhirnya diizinkan. Dan itu tadi, balik ke istrinya tadi itu, Mas Agung dikawal 2 orang itu. Waktu di rumah, ketika selesai menceritakan semuanya kepada istrinya, sebentar, kalau sebentar ini ya, saya gak bisa membayangin perasaan istrinya saat itu, teman-teman. Kalian sebagai ibu yang nonton, jika yang nonton ini seorang ibu ya, jika kalian sebagai seorang istri waktu itu, gimana perasaan kalian ketika suami kalian bilang kayak gitu? Waktu saya cuma 3 hari. Mas Agung ini orangnya jujur sekali dengan istrinya. Jadi diceritakan apa adanya, dengan dalih beliau yakin jika istrinya mampu menerima semua kenyataan tersebut. Singkat cerita, waktu itu sempat Mas Agung mencoba melarikan diri, tetapi gagal. Akhirnya akan tetap mati. Coba sempat melarikan diri dalam tanda kutip. Waktu itu kan memang Mas Agung diawasi ketika pulang kan, teman-teman. Katanya narasumber saya ini ya, yang memperoleh informasi-informasi tentang kejadian ini tuh kayak gini. Ketika Mas Agung di rumah itu enggak sedetik pun luput dari pengawasan makhluk halus tersebut. Yang namanya juga sudah digadaikan loh nyawanya teman-teman. Namanya juga nyawanya sudah digadaikan, jadi ya kayak gimana lagi. Mau coba lari ke tempat paranormal, ke tempat ulama, ustadz untuk ngusir jin-jin tersebut, kayaknya udah gak bisa. Waktu itu istrinya sudah diberi kode oleh Mas Agung agar mencari bantuan kan waktu itu. Entah kodenya saya gak paham ya. Intinya istrinya waktu itu sudah diberi kode agar pergi mencari bantuan. Dan ketika istrinya pergi mencari bantuan, istrinya pun diikuti loh teman-teman. Jadi seolah diawasi dari jauh dengan tatapan penuh dendam. Dan akhirnya gagal. Seolah diawasi, seolah ketika mau ke tempatnya ulama, katakan kayak gitu ya, udah dihalangi, udah tiba-tiba istrinya sakit, kakinya sakit, motornya rusak kayak gitu dan segala macam. Intinya semua waktu itu sudah dilakukan semaksimal mungkin teman-teman, berusaha mencari bantuan, dan akhirnya memang gagal. Akhirnya memang Mas Agung tidak bisa diselamatkan. Pilu memang kisah ini teman-teman, memang pilu. Saya sih sebenarnya menceritakan ini gimana ya, perasaannya setengah-setengah. Maksudnya kan ini kejadiannya sangat-sangat pilu kalau menurut saya. Jadi nggak enak gitu loh saya menceritakan kalau panjang-panjang. Jadi cukup sekian saja. Intinya Mas Agung saat itu bisa pulang dengan cara bernegosiasi dengan makhluk halus tersebut. Boleh pulang asalkan cuma 3 hari. Soalnya kan sebenarnya udah gak bisa keluar lagi dong Mas Agung. Karena terlalu cinta dengan anaknya, akhirnya Mas Agung diizinkan untuk pulang, meskipun sebentar lah, cukup. Ya Allah, ya semoga arwah Mas Agung diberi ketenangan, minta bantuannya ya teman-teman, kita doakan sama-sama. Oke, segitu saja untuk video kali ini. Next, Lapan Story akan kembali
membagikan pengalaman-pengalaman kami soal seputar hal mistis. Enggak juga pengalaman nanti apapun akan kita bahas, yang jelas itu semua hal yang mistis dan pastinya harus nyata dong, pastinya harus nyata. Jadi di samping memberikan pengalaman, kita bisa menambah pengetahuan agar kita biar lebih berhati-hati, bisa lebih sopan santun ketika kemanapun. Oke, gitu aja. Jika kalian suka dengan video kayak gini, minta bantuannya, minta dukungannya agar channel ini lebih berkembang lagi. Siap, terima kasih banyak. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Selamat malam.